Bila kedua orang tua itu membawa gen alergi, kemungkinan anak itu bisa diturunkan di atas 50%. Dan pencetusnya pada usia di bawah setahun atau usia bayi itu adalah Hai sahabat Indrayana, kembali lagi di podcast Klinik Utama Dr. Indrayana, tempat di mana ngobrol santai mengenai kesehatan. Kembali lagi bersama saya Tasya, saya senang sekali untuk menemani sobat Indrayana di rumah di episode kali ini. Nah, di episode kali ini kita akan membahas mengenai dermatitis atopik, yaitu penyakit yang sering mungkin sahabat Indrayana derita, gatal-gatal dan mungkin bersisik. Nah, untuk membahas lebih lanjut mengenai dermatitis atopik, kita sudah kedatangan bintang tamu yang spesial yang mungkin sahabat Indrayana sering lihat di podcast-podcast Indrayana sebelumnya, yaitu dengan Dr. Iwan, dokter umum spesialis asma dan alergi. Halo dokter, Gimana dokter kabarnya hari ini? baik, sehat. Baik ya dok, kesibukannya lagi apa aja nih dok? Nggak ada sih, nggak ada kesibukan yang Ada kesibukan. masih Tapi melayani pasien. sehat ya dok ya? Amin. Nah dok, ngomongin dermatitis atopik nih dok, apa sih yang dimaksud dengan dermatitis atopik itu dok? Ciri khas pada dermatitis atopik itu adalah kulit kemerahan, gatal, kering, dan berlangsung lama, bisa berminggu-minggu, dan dia sering kambuhan. Ciri khasnya begitu. Sering kambuhan ya dok? Nah, kenapa disebut dermatitis atopik? Karena atopi itu menandakan ada faktor keturunan atau genetik. Nah dok, gejala apa sih dok yang biasanya muncul dari dermatitis atopik ini dok? Gejala paling sering adalah gatal dan kemerahan, itu yang paling sering. Nah, mengapa dermatitis atopik ini bukan sekedar gatal biasa sih dok? Karena dermatitis atopik ini ada lapisan kulit terluar yang rusak. Itu termasuk sistem barier atau pertahanan kulit yang rusak, proteinnya. Dan apabila tidak segera diperbaiki, mudah sekali terkena infeksi sekunder, seperti infeksi oleh bakteri atau infeksi oleh jamur. Dan kerusakan kulitnya akan semakin parah, bisa mengganggu secara kosmetik atau kecantikan, dan bisa merasa jadi kurang percaya diri. Pokoknya penampakan kulitnya jadi jelek banget gitu ya. Jadi penampakan kulitnya agak jelek ya dok? Iya. Atopik itu. Jadi kalau nggak segera diterapi, dia akan menambah semakin meluas kerusakannya. Faktor apa saja sih dok yang bisa memicu dan memburuk dermatitis atopik ini dok? Faktornya bisa disebabkan oleh alergi dan bukan alergi. Kalau karena alergi nanti kelihatannya kita lewat pemeriksaan tes alergi ya, bisa karena alergi terhadap bahan kimia, karena makanan, bahan alergen seperti debu-debuan. Ya, debu itu sebenarnya ukuran partikel, nanti ada debu dari tanaman atau serpihan kulit hewan. Kalau yang bukan alergi itu bisa dicetuskan oleh stres, emosi, polusi daripada cuaca, termasuk asap. Kemudian bisa juga oleh faktor-faktor, ada obat-obatan yang bisa memicu eksimnya itu atau dermatitisnya tambah parah ya. Paling sering tuh obat-obat anti nyeri. Kemudian juga obat-obat orang tua itu juga dipicu oleh obat-obat pengencer darah ya. Jadi obat-obatan juga pemicu juga. Ada yang bisa memicu. Dermatitis atopik ya dok ya? Iya. Baru tahu juga nih dok aku dok, kalau misalnya obat-obatan bisa memicu buat dermatitis atopik. Biasanya cuma karena alergi-alergi biasa ya dok ya? Iya. Oh baik dokter. Nah dok, benar nggak sih dermatitis atopik itu bisa muncul saat bayi hingga berlanjut hingga dewasa nih dok? Iya, paling sering memang muncul pada usia di bawah 5 tahun. Ya. Kalau itu biasanya ada faktor keturunan ya, misalnya di keluarganya itu ada yang menderita asma atau yang pilek alergi atau juga yang memang kulitnya pernah biduran atau kaligata. Bila kedua orang tua itu membawa gen alergi, kemungkinan anak itu bisa diturunkan di atas 50%. Dan pencetusnya pada usia di bawah setahun atau usia bayi itu adalah paling sering susu formula. Ya, kemudian ada juga pencetus lain itu perawatan bayi. Ya, perawatan bayi seperti minyak telon, saya pernah dapat kasus ya. Tolong juga ya dok. Iya,
Kalau misalnya kayak krim-krim gitu juga termasuk nggak, Dok? Iya, kadang krim-krim perawatan bayi ada yang mencetus eksimnya malah. Jadi bisa juga ya, Dok ya? Iya. Cuman masalah alergi doang ya, tapi kayak krim-krim gitu juga termasuk ya? Iya, krim-krim perawatan bayi ada yang bisa memicu dia jadi eksim. Itu taunya gimana sih, Dok, kalau misalnya masih bayi gitu, Dok? Kelihatannya ya nanti sebetulnya kelihatannya jelas kulitnya akan merah, kasar, gatel. Berarti hampir sama ya, Dok ya, sama Iya. gejala pada saat dewasa ya, Dok ya? Nah, bedanya pada bayi itu paling sering munculnya karena bisa karena pampers ya. Karena pampers itu daerah pelipatan selangkangan atau pantatnya. Kemudian kalau di pipi, kalau karena susu tuh paling sering di pipi, ya merah-merah di pipi. Di tangan itu pada bayi itu paling sering di sisi siku lengan sisi luar ya. Oke. Baik, Dok. Kalau pada orang dewasa lebih seringnya di sisi dalam, lipatan-lipatan kulit siku sisi dalam itu pada orang dewasa lebih sering. Oh, itu berarti. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kena ke daerah lain ya. Baik, Dok. Gitu. Nah, Dok, apa sih langkah sederhana yang bisa dilakukan di rumah nih, Dok, untuk mengatasi untuk dermatitis atopik ini, Dok? Pertama, menjaga kebersihan dan kelembaban kulit. Kelembaban itu bisa dijaga dengan penggunaan bahan-bahan pelembab yang memang aman untuk bayi ya. Itu biasanya ada kodenya itu ya, bisa ditulis hipoalergen ya, ada kode perawatan bayi hipoalergen. Tapi itu pun nggak menutup kemungkinan bisa aja tetap mencetus, tapi paling tidak kita harus coba dulu lah ya perawatan bayi yang aman gitu ya, yang ada tulisan hipoalergenik bisa lebih aman. Tapi bisa sembuh nggak sih, Dok, untuk dermatitis atopik ini, Dok? Kita bilang terkontrol atau terkendali. Untuk mengendalikannya ya kita harus tahu faktor pencetusnya apa, setelah itu hindari pencetusnya. Hindari pencetusnya, Dok. Iya. Kalau untuk kayak sabun-sabun gitu juga bisa nggak sih, Dok, untuk memacu dermatitis atopik ini, Dok? Ada orang memang nggak bisa dengan sabun-sabun perawatan biasa. Jadi memang harus pakai sabun khusus untuk orang yang penderita eksim atau dermatitis. Ada produknya khusus. Ada produknya juga ya, Dok, Iya. ya, khusus ya, Dok ya. Oke, baik. Itu pun kalau Anda tanya cocok apa tidak cocok, saya susah. Jadi dokter itu pun kadang merek A aja belum tentu cocok. Jadi kita kadang harus kita bilang itu trial and error ya. Benar. Sampai ketemu produk yang benar-benar pas Ya, gitu Dok, ya. loh. Benar, Dok. Nah, Dok, kita udah berada di penghujung podcast nih, Dok. Boleh nggak sih, Dok, berikan pesan atau kesimpulan dari tema podcast kita hari ini kepada sahabat Indrayana yang nonton hari ini nih, Dok? Mungkin kalau ada keluhan kulit gatal dan merah itu jangan dianggap ringan. Apabila setelah penggunaan obat bebas tidak membaik dalam waktu 3 hari, ya segera hubungi dokter. Oke, baik. Terima kasih, Dokter, atas penjelasannya dan informasinya, Dokter Iya. Iwan. Nah, untuk sahabat Indrayana yang mungkin memiliki keluhan seperti yang tadi kita bahas, bisa langsung konsultasikan dengan Dokter Iwan di Klinik Utama Dokter Indrayana. Dapat menghubungi nomor WhatsApp center yang ada di bawah sini atau di description box. Terima kasih telah menonton podcast kita hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Saya Tasya dan Dr. Iwan pamit undur diri. Salam sehat, salam Indrayana.